Kul dawuh sira Muhammad hu. Jadi kul katakanlah Muhammad hu. Itu hanya perintah hu saja. Hu artinya dia. Nah, dia itu kalau nggak dipakai surat Ikhlas ini tadi, dia siapa? Nah, itu kan Allah lah, Allahnya endi? Lah yang ngono ta ya. Gugat Allah endi. Maka dikatakan hu. Nggih. Lah ya. Lah maka yang namanya kata hu itu namanya domir sa'am ngono lho. Dia tuh sangat jelas bagi orang yang tahu. Tapi sangat bingung bagi orang yang tidak tahu. Nah, di situ dengan bahasa ilmiah, bahasa istilah dikatakan Allah. Dia hanyalah Allah. Nah, Allah siapa? Hu somat. Dia yang wajib tak suwun-suwuni, yang wajib tak mintai. Lah gitu. Ku mintai itu siapa? Yo. Hu akad. Dia hanya satu. Lam yalid walam yulat. Lam yalid dia tidak peputra, walam yulat bahkan tidak diputrakan. Nah, pada hakikatnya Allah ki ora ana lan ora iso dienengake. Sing eneng-eneng iki dudu. Lah mula nang kono terus ada arti walam yakulahu kufuan. Ora iso dipadakne. Tidak bisa disamakan. Hanya satu, bahkan kufuan akad tidak bisa disamakan pada yang lain. Nah, maka lam yalid walam yulat dia tuh nggak ada, tidak bisa diadakan. Karena yang ada ini pun harus kita lenyapkan, baru dia itu mewujudkan yang tidak ada wajah tadi. Yang aslinya gitu loh. Wajah sopo? Wajah Gusti Allah, ini wajah itu wajah iya. Ku hadapkan wajahku dengan wajah iya, wajah dia Gusti Allah. Nah, cara ngadepke piye? Surat ikhlasnya, suratnya dibuang, tinggal ikhlasnya. Gitu loh. Padahal pahami datul wujud itu sangat-sangat logika kan. Pahami datul wujud itu. Karena yang wujud yang wujud yang mutlak, wujud yang tidak bisa berubah dan tetap, tidak ada awal, tidak ada akhir, itu adalah widatul wujud. Kalau yang maujud ini kan berubah-ubah. Ya, bagi logikanya yang sudah bisa menerima. Maka paham widatul wujud itu tak gambar kehitungan ya dari yang kosong. Ngono lho. Tapi kalau saya menentukan yang kosong, anggapan orang lain dianggap nol. Jadi logikanya belum bisa menerima. Tidak bisa menerima. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @hartonosaja.rk4ll. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbah sinten naminipun Allah kula tanya. Takon jenenge Gusti Allah niki Mbah. Nah, kan dengan yang mutlak sudah dijawab sendiri. Tapi tentang jeneng jejiran-jejiran itu banyak sangat, ada Asmaul Husna itu ada 99 kok nama Allah nggih. Nama Allah. Termasuk namaku juga nama Allah karena milik dia. Ya kan? Tergantung. Karena apa? Itu wujud bukan maujud. Tergantung namani. Sing jenenge nama turu kan yang jenenge kok. Jenenge turu. Tidur nggih. Tapi kita akan berjumpa dengan si turu itu terus enggak ya. Tapi yakin kalau tidur itu ada ya? Tidur itu ada. Yang namanya kentut, nama kentut itu kan ada namanya kan. Wujudnya kan jarang kita ngerti ya. Tapi baunya saja yang bisa dilihat. Pada hakikatnya kentutnya tuh bau jagung, berarti wong ki badok jagung. Kadang-kadang ada suaranya, tapi kadang-kadang mak bes. Nah, iya, itu juga goib loh. Kentut itu goib, gak kelihatan kok. Terene suarane kadang krungu, kadang orang ambune, kadang mambu, kadang ora. Nah, Allah layu kayu pura kaya ropotan kena-kena ya ngopo lah, tergantung sing merek to ya. Itu saya bagikan merek lah ya. Terserah sing merek ki. Diumpamakan ini. Diumpamakan. Lah tidur, wah, saya tadi malam nak les bablas tahu-tahu pagi. Nah,
Les itu bisa dinamakan tidur kan? Nggih. Wah, aku udah bengi turu sek bablas teko esuk, hanya sama saja kan. Nggih. Kon ceritane ra iso niku. Enggak bisa mendengarkan tidur. Apalagi yang namanya Allah. Nah, kalau mau tanya Allah itu karena apa? Allah bersifatan. Sifatnya apa? Sifatnya qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan. Loh, kufuwan ahad. Hanya satu, bahkan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah, kok kita samakan? Itu perumpama atau ini hanya sekedar apa ya, bahasa istilah untuk menjelaskan. Nah, dikasih merek dan nama itu umpama. Allah tak mereki ik. Yura apa-apa. Ya kan? Allah tak mereki ik. Yura apa-apa, tak mereki z. Yura apa-apa, tak mereki o. Enggak apa-apa. Itu hanya saya mereki untuk apa, perbandingan bicara kan ya. Tapi secara mutlak ya Allah itu namanya. Ya Allah itu tadi. Agama apa saja sudah tahu, bahkan Allah tuh yang punya sifat qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak percaya? Yo persilahkan kamu sendiri lah yang ngono. Nggih, ora usah ngeyel. Ora usah ngeyel yang ngono. Kita tenang saja loh. Itu saja kok repot loh. Terus tadi apa bicara tentang Allah, nyenggol tentang surat Al-Ikhlas, Mbak. Pada hakikatnya, surat Al-Ikhlas sendiri itu punya makna seperti apa? Nah, kalau tentang pada hakikatnya, ini tanya hakikatnya lo ya. Bertanya hakikatnya. Nah, surat Ikhlas sendiri itu seperti apa? Kalau ingin tahu yang sebenarnya surat Ikhlas itu hakikatnya, suratnya dibuang ngono lho. Nah, kalau suratnya dibuang kan tinggal ikhlas. Nah, ikhlas itu gambarannya seperti apa? Ya. Itu waktu zaman Rasulullah sendiri, kaum Quraisy bertanya dengan Ali, "Hei Ali, ikhlas itu bagaimana?" Ya nanti dulu dong. Saya mau tanya pada Rasulullah. Ya Rasul, ikhlas bagaimana? Itu orang-orang mursal itu tanya, ikhlas itu bagaimana? Ya ngosek toli, aku tak takon bos takon karo Jibril. Jibril itu kan dia adalah Jibril itu adalah dosennya. Dosennya pembimbing. Ya Jibril, ya apa Rasul? Ikhlas itu bagaimana? Sing takon sapa macam-macam. Lah ya bagaimana? Wah, aku yo ora reti kok ikhlas ki piye, yo aku tak takon Gusti Allah. Nggih. Sehingga Jibril munggah langit lopus pitu kono ya ning. Nggih. Nah, Jibril tanya, sudah sampai begitu Jibril datang, gimana Bril? Maha bos nggak mau jawab kok, diam saja. Nah, berarti surat itu bisa dikatakan, bisa disampaikan segala sesuatu, tapi yang namanya ikhlas tidak bisa diumpamakan, bahkan tidak bisa disampaikan. Kalau akan menyampaikan ya harus liwatnya surat. Kul dawuh sira Muhammad hu. Jadi kul katakanlah Muhammad hu. Itu hanya perintah hu saja. Hu artinya dia. Nah, dia itu kalau nggak dipakai surat ikhlas ini tadi, dia siapa? Nah itu kan Allah, Allahnya endi? Lah yang ngono ta ya. Gugat Allah endi. Maka dikatakan hu. Nggih. Lah ya. Lah maka yang namanya kata hu itu namanya domir sa'am ngono lho. Dia tuh sangat jelas bagi orang yang tahu. Tapi sangat bingung bagi orang yang tidak tahu. Nah, maka surat ikhlas, kalau suratnya masih dibaca itu ikhlasnya nggak bisa terjawab. Kalau ingin tahu ikhlas itu bagaimana, suratnya dibuang. Ikhlasnya dibawa. Tapi nggak bisa cerita. Nah, karena ikhlas sendiri bisa dikatakan putus, bisa dikatakan lepas, ya kan? Bisa dikatakan putus, bisa dikatakan lepas. Berarti hanya sampai di kata itu. Berhenti. Nah, maka itu ditentukan hu. Nah, di situ dengan bahasa ilmiah, bahasa istilah dikatakan
Allah. Nggih. Dia hanyalah Allah. Allah. Lah Allah itu siapa? Husomat. Nggih. Dia yang wajib tak suwun-suwuni, yang wajib tak mintai, lah gitu. Nggih. Ku mintai itu siapa ya? Yo. Hu akad. Dia hanya satu. Lam yalid walam yulat, lam yalid dia tidak peputra, walam yulat bahkan tidak diputrakan. Dek ini lah anak-anaknya yang kok dadi pirang-pirang. Ngono kan? Nggih. Ya dadi pirang-pirang. Nah, pada hakikatnya Allah ki ora ana lan ora iso dienengake. Sing eneng-eneng iki dudu. Lah mulane nang kono terus ada arti walam yakulahu kufuan. Ora iso dipadakne. Tidak bisa disamakan. Hanya satu, bahkan kufuan akad tidak bisa disamakan pada yang lain. Kufuan nggak ada yang madani. Nggih. Lah nak madani dikembalikan pada hukum yang lain, kembali kepada dohir, bagaimana dengan jawaban ikhlas. Nggih. Lah maka kufuan akad satu-satu pun nggak ada yang bisa menyamai. Kalau kita mengumpamakan boleh saja. Maka namanya kufuan ahad. Tidak ada yang menyamai, maka jangan disama-samakan pada yang ada ini. Lah maka lam yalid walam yulat dia tuh nggak ada, tidak bisa diadakan. Karena yang ada ini pun harus kita lenyapkan, baru dia itu mewujudkan yang tidak ada wajah tadi. Yang aslinya gitu loh. Wajah sopo? Ya wajah Gusti Allah, ini wajah itu wajah iya. Ku hadapkan wajahku dengan wajah iya, wajah dia Gusti Allah. Nah cara ngadepke piye? Surat ikhlasnya, suratnya dibuang, tinggal ikhlasnya. Gitu loh. Ning yo entek teko kuwi gak iso dijelaske. Lah ya bagaimana jelaskan? Nek jek ora paham berarti akale urung. Nompo. Nah ora paham, akalnya masih buta, urung lari kepada fikir. Rumit soalnya ketika akal belum bisa menerima, itu akhirnya hanya akan terjadi perdebatan gitu. Nah, ya itu. Nek gunane. Nah, iki sing nomor 6 nggih anu Mbah, sae niki Mbah. Dari akunnya Agus Suyanto, niki bertanya, apakah Bapak sudah kenal sama Allah? Radios ya. Ya. Itu kan. Nggih. Nah, maka dari itu sarengate torekate hakikate makrifate iya kuwi la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas. Sudah toh yo. Sudah. Maka di sini ya lewatnya apa? Kalau kita belum kenal Allah ya Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah kok. Iya kan? Ya Rasulullah. Tapi selayaknya kalau saya kenal kowe tekon aku ora iso nuduhke. Lah piye? Iya kan? Nggih, seperti ceritane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngono lho. Aku ora iso nuduhke. Lah nek pengen tahu, ya tahu datang sendiri ke sini, nanti saya cari ilmunya. Mau minta surat pengantar sampai ke Pak Browo, ya saya kasih surat pengantarnya. Kalau mau ke Gusti Allah, saya kasih surat pengantarnya sampai ke Gusti Allah. Tapi datang sini ke sana karena kerjaan saya masih banyak, gitu loh. Begitu. Ya, artinya apa? Sudah kenal. Walaupun ini lewatnya sifat, saya sudah kenal. Secara syariat, saya yakin dan percaya. Saya tidak kenal Allah karena saya kenal kepada orang yang kenal Gusti Allah. Siapa? Pembimbing saya, guru saya. Itu adalah Allah. Bagi saya itu adalah Allah karena dia Rasulnya. Ya kan? Penyambung lidah Rasulullah. Saya yakin dan percaya kepada guru saya. Walaupun itu hanya dongeng. Iya kan? Terus yang dimaksud kenal itu seperti apa, Mbak? Ya, jadi maksud kenal ya paham. Kenal itu paham. Maka di situ kenal. Saya sudah kenal. Lewat toreko. Saya juga percaya kepada guru saya. Guru saya menunjuk jalan karena torek itu jalan menuju kepada ilahi ta'ala. Torekul akhirat jalan menuju kepada akhirat. Dikasih petunjuk. Dikasih surat pengantar. Saya lakukan sendiri. Saya tirakati dan riyadhoi. Zikir solo jangan lali gitu kan. Nah, pada hakikatnya ternyata saya bisa menemukan hakikat-hakikatnya
saya berislam tuh hakikatnya bagaimana? Yang tahu ya saya sendiri. Jadi kita sendiri menerima. Saya sendiri menerima. Oh, hakikatnya Islam ini seperti ini. Sehingga saya ini menelusuri dengan torik yang benar, sehingga mendapatkan hakikat kesunyatan atau kenyataan ini, kenyam dengan akal dan pikiran, sehingga bisa ada merubah tabiat-tabiat saya yang dari yang tak benar menuju pada yang benar tadi. Dari yang hanya sekedar yakin, saya buktikan, saya rasakan. Bahkan rasa ini saya sampaikan pada orang mungkin saja seperti kita merokok. Merokok itu untungnya apa? Nikmati piye, carane piye, enake piye, nikmati nggon piye, gak iso jawab. Jawabannya apa? Hanya asik saja. Yo kan? Berhenti di situ. Berhenti di situ. Apik lan elek rokok tergantung nang kecocokan, ora tergantung nang regane lho. Nggih. Ngono lho. Nah, bagi saya jarum. Gus Sukron apa itu? Hit. Nah, iya kan? Nggih. Apakah itu murahan? Enggak. Ngono lho. Kalau sudah cocok itu yang paling baik. Gitu loh. Kalau sudah cocok itu paling baik. Walaupun di jarum kalau nggak cocok mungkin saja wato nggak baik. Wato nggak baik. Karena di dalam Quran sendiri mengatakan makanlah yang kalal-kalal dan yang baik. Kalal belum tentu baik. Iwak dus kalal. Darahmu tinggi ya ora baik. Oh nggih. Masuk akal juga. Iya. Lombok dan cabai itu halal. Tapi kamu di penyakit perut diare yojo rayo gak baik. Berarti ketika kita sudah kenal Allah itu yang merasakan kita sendiri. Yang merasakan aku sendiri. Nah, itu roh-rohku dewe, ngertiku dewe rangon. Aku ya ora iso jelaske kok. Aku nggak bisa jelas. Yuk, jelaske iso. Perumpamaan. Itu penjelasan. Tapi kon ndulek mu iki lho Allah ini gak iso aku. Gak iso. Sama juga riwayat ketika Rasulullah Isra Mi'raj gitu. Orang-orang Quraisy bertanya, "Oh, jari semua mabur ning langit pitu coba sikil mangkatan siji nih kok." Lah iya. Pripun niku critane niku? Ya itu orang-orang Quraisy tadi. Orang-orang Quraisy itu bajingan Quraisy. Padahal Kanjeng Nabi sendiri yo kaum Quraisy ya. Ya Ali. Bagaimana apakah betul Rasulullah itu bisa naik ke langit KPI 7? Iya. Terus lah kalau kamu ingin tahu tanya langsung pada Rasulullah. Langsung tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kamu betul-betul bisa naik ke langit 7, ke lapis 7? Iya. Coba saya tolong Muhammad. Ora Rasulullah wong dia gak percaya sih. Kafir Quraisy gak percaya mat ngono. Mat. Apa res? Apa pir? Ya, pir ya. Ras di sini ras kok. Ras kan beras oh. Mat. Apa pir? Apakah betul kamu bisa naik ke langit lapis 7? Iya. Coba saya tolong kakimu yang kanan angkat, Mat. Oh ya, pir saya angkat. Dia angkat. Begitu kan? Sudah kamu angkat yang kanan, sekarang yang kiri angkat ya Muhammad. Kalau yang kiri ku angkat, saya yang jatuh. Bagaimana Muhammad sampai di langit 7 saya percaya. Sedangkan kamu ngangkat kaki kanan kiri saja kamu jatuh. Nggak bisa, Itu semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Bagaimana ya Muhammad? Nah, kalau kamu ingin tahu jawabannya, kembali kepada Ali. Kembali kepada Ali. Tanya, "Hei Ali, saya suruh tanya kepada kamu orang 13 orang itu." Wah, Ali langsung ngunus pedang. Pedang itu unus, buabat nyampe wes 13 orang itu tanpa kepala semua. Tinggal gembungnya saja, gelundung kabeh kepalane. So kabat yang lainnya gugat. Belum tahu bagaimana Ali kamu suruh jawab. Kok jelas ya kok malah pateni. Malah bunuh. Ini Allah Rasulullah lebih tahu jawabannya ini. Sedangkan bertanya dengan Rasulullah sendiri yang melakukan sendiri. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya, apalagi jawabannya. Pada hakikatnya Rasulullah merintahkan yang jawab Ali. Ya ini jawabannya, harus bebas dengan lehernya. Langsung nglakoni dhewe jawab ora dipercaya kok takoke wong liya. Nah itu. Malah meyakinkan orang lain itu lebih sulit. Karena kadang-kadang
Allah sendiri itu di akal ya, Mbah. Nah, Karena orang-orang kafir Quraisy kan lewatnya akal. akal. Seperti tadi langit apa? Dia bisa terbang ke langit 7. Bayangannya fisiknya yang Nah, ke ya sana. itu. Ketika akal Jadi belum itu jawabannya adalah bagi orang-orang Quraisy itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya apa ya? Letterlik, physically. physically. Bahasa physically. Jadi Isra Mi'raj itu bayangannya orang kafir Quraisy sak jasate. Nah. Iso mabur ono kayak Superman ya. Oh, makanya muncul film Superman itu mungkin Nah, ambil dari itu. mungkin dari itu dia. Oke. Ya, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Lek Empu 8944. Rahayu, Mbah. Rahayu. Rayu, amin. Derek takon menawi Allah tan kena kinaya ngopo. Lah terus sinten kang paring asma Allah napa saged dijenengke? Cobi jenengan tingali. Niku, Mbah. Ya. Jadi menawi Allah itu tan kena kinaya ngopo, lah terus sinten kang maringi asma Allah niku, Mbah? Nah. Sing nama Allah iku yo Mbah Dam. Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam malah ada bertanya, Adam dengan Allah isih endi? Ya isih Adam. Adam dengan nama Allah. Enggak, Adam dengan Allah isih endi? Ya isih Adam. Lah nek Allah karo Adam, ya isih Allah. Nggih, nggih. Leres niku, Mbah. Yo kan? Nggih. Kalau Adam dengan Allah isih endi? Ya isih Adam. Adam, nggih. Lah nek Allah dengan Adam isih endi? Ya Isih isih Allah. Ya, dengan logikanya nama Adam dan nama Allah dan Adam ya duluan Adam dong. Karena yang menciptakan nyebut nama Allah itu adalah Adam. Namanya loh. Nggih. Tapi udah berarti dari tadinya belum dikasih nama. Saderenge ada Adam kan jenenge sapa ya ora genah. Ora genah. Ya jenenge ora genah kuwi. Karena dia nggak punya kiblat. Nggih. Nah, saiki dinamakan apa? Sekarang saya bicara tentang wadah ini. Nggih. Wadah ini mungkin saja ada wadah, ada luar, ada dalam. Wadah ini mungkin jero ini dikatakan ini seandainya nggak ada sinyal ya. Ini kosong. Nah kosong kasih marek apa? Mungkin saja kosong ini kalau dibahasakan Arab, wong Arab ono tanya tak jawab kosong yo gak ngerti, wong kono ki gak ngerti kosong kok. Nggih. Ngoten lho. Mesti kono yo jawabane apa? Mau bahasa Arabnya kosong itu apa? Ngono lho. Nah, padahal bahasa Arabnya kosong itu kan bisa dikatakan alfa. Alfa itu adalah kosong. Energi yang tertinggi dari sumber yang kosong. Dari yang kosong. Ini kosong. Itu kosong itu dinamakan apa? Namakan suwung yo sak karepmu, ora ono apa-apane sak karepmu, lah kan? Nggih. Tergantung yang memberi nama di dalamnya itu. Padahal di dalam dan di luar itu sebenarnya pada hakikatnya sama. Nah, malah yang namanya kosong atau suwung itu sebenarnya pada hakikatnya suwung dan kosong itu nggak ada luar, nggak ada dalam. Tapi kalau membicarakan tentang kosong di dalam ini adalah nol, di dalamnya itu nol. Kalau di luar ini adalah kosong. Karena dinamakan nol itu ada batas, penggaris, ada batas, lingkar, ada dalam, bahkan ada luar. Secara akal. Secara akal. Ini kalau dibagi jadi tak terhingga, jadi ini suwung. Mula kosong dan suwung itu jauh berbeda. Karena kalau suwung diawali, kalau kosong diakhiri. Niku maksudnya pripun, Mbah? Suwung diawali, kosong diakhiri ini maksudnya pripun? Lah ya nang suwung itu kan sebelum satu. Nggih. Tapi nak nol itu kan sesudah satu kan. Oh, nggih. Iya kan? Nggih. Angka yang tertinggi itu hanya 9. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Angka yang tertinggi adalah 9. Maka kalau hitung-hitung, kalau orang Sataria harus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0.
Karena di situ ada 0. Nah, 0 dengan kosong itu bagaimana? Kita isyaratkan kepada huruf hijaiyah. Di situ ada alif, kenapa dikasih hamzah? Karena alif kalau dipatah A, hamzah dipatah A. Kenapa kok dikasih hamzah? Ya seneni sing aran kuwi dah ngono. Karena penuh dengan isyarah. Karena keadaan 0 ada kosong. Itu bagaimana? Ya tanyakan. Karena alif itu bisa membunuh tapi nggak bisa dibunuh. Ya kan? Kalau namanya hamzah untuk tanda-tanda. Ya kan? Untuk tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Kehidupan makhluk. Kalau alif itu kehidupan yang mahadat yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalau kosong dengan 0 jauh berbeda antara alif dan hamzah. Antara alif dan hamzah. Oke. Terus hubungannya asma Allah dengan Allah tan kena kinaya ngopo tadi gimana, Pak? Nah, ya bahasa ilmiah tadi. Maka dinamakan Asmaul Husnah, asma yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Karena apa? Itu dimerki yang bagus, tujuan kita kepada yang maha suci. Harus kita bersuci. Kalau maha suci itu milik yang namanya tan kena kinaya ngopo itu. Kalau suci itu lungguhnya, duduknya kepada yang kinaya ngopo seperti kita ini. Maka kita harus bersuci. Nah, maka nama Allah sendiri itu nama pada mutlaknya adalah Allah. Itu sudah tahu, bahkan Allah itu yang maha penyembah. Itu untuk lantaran bicara, untuk istilah bicara, untuk giring akal, untuk menyampaikan pada orang-orang itu supaya bisa diterima dengan akal. Tapi secara hakikatnya Allah itu ya tan kena kinaya. Tan kena apa lah, maka sifat maha itulah kuasa dengan maha kuasa sangat berbeda. Kalau kuasa itu gimana, Mbak? Kuasa, yuk kita kemampuan kita ini untuk apa saja kita kuasa. Kuasa makan, kuasa minum, kuasa kentut, kuasa apa saja, semua hajat yang pada kita itu atas kuasa Allah. Tapi yang sifatnya maha itu kan yang melimputi kan, yang mati dan yang hidup, yang buruk dan yang baik, ya, yang ada dan yang tidak ada, semua adalah kelimputan dengan zat yang maha itu sendiri. Gitu, Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Nandar Kim 4119. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta penjelasan syahadat yang sesungguhnya dan Tuhan menurut ajaran makrifat itu sebenarnya wujudnya apa dan di mana? Minta ajaran syahadat yang sesungguhnya. Kali Tuhan itu sebenarnya apa dan di mana? Lah yo yang namanya Tuhan itu yo bukan samplok, bukan riwol ya, bukan lontong, bukan ronto, tapi semua ini adalah sifatnya. Sifatnya. Itu semua sifatnya. Nah, dia berada di mana atau bagaimana tadi? Tuhan itu apa dan di mana? Nah, Tuhan itu sesembahan. Tuhan itu sesembahan, rumah yang untuk kembali kepada kita yang benar nanti. Tuhan. Hati-hati Tuhan. Tapi Tuhan sendiri kalau nyebut Allah, kalau orang Islam ya, jangan disebut Tuhan. Kalau wirid terbalik. Tuhan jadi Han. Tuhan tuh kan ya. Nah, kita pilih dengan kata-kata Allah saja. Pada Allah, maka dia di mana atau kemana? Dia tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Ini lagi masuk ke akal lagi nih, Pak? Iya. Akalnya digiring dulu. Akal digiring. Tuhan itu tidak kemana-mana, bahkan dia berada di mana-mana. Karena padatnya melimputi semua alam. Yang ada, yang tiada, yang hidup dan yang mati, yang busuk dan yang enggak busuk, laki, perempuan, semua kelimputan dengan zatnya. Bagaikan arus listrik yang dia melimputi semua elektrik. Entah itu kipas, entah itu bola, entah itu setrika, entah itu apa, kelimputan dengan arusnya. Itu umpamanya.
Tapi bahkan di situ wattnya bisa diukur kemampuannya gitu kan. Nggih. Terus syahadat sendiri, Mbah. Syahadat itu yang sesungguhnya itu seperti apa? Syahadat yang sesungguhnya adalah yang namanya sudah kita ulang-ulang kita sampaikan, bahkan bermusahadah itu bersaksi, ya kan? Nggih. Syahadat menaksikan, ya. Sesahitan kita bersaksi adanya Allah. Nah, kita bersaksi nekseni kan harus kita tahu. Nggih. Jadi bukan hanya muni kalau asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad iku muni. Beo sakit. Ya, kalau bagikan sekolah itu tadi atau untuk TK atau nol kecil atau nol besar itu suruh ngucap belajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti sudah naik kepada SD harus tepat lapalnya lah gitu kan. Harus jangan dipotong. Karena di situ ashadu itu kalau dipotong nganggo an la ilaha dan ilallah tetapkan ayo. Tapi kalau nggak dipotong yaitu asyhadu alla ilaha illallah itu SD. Kalau naik ke SMP sebenarnya kamu suruh bersaksi wis nekseni porung. Nah gitu kan. Suruh nekseni. Kalau orang ahli sekolah di SD sampai ke SMP, SMP sampai ke SMA jurusannya kemana? Kalau ilmu kimia ya harus kita meneliti tentang kimia toh yo. Nah, ke SMP ke SMA baru ke perguruan tinggi yang dinamakan kuliah kerja nyata kerja lapangan PKL. Ya, maka harus kita buktikan cara penyampaian, cara apa ya kita praktek, aplikasikan dan sebagainya itu tadi. Berarti bisa dikatakan misal Allah itu maha suci, kita mengaplikasikan pada akidah akhlak kita juga yang perbuatan yang suci gitu, Mbak. Teko ini kalau diseni es mungkin saja merembes karena dingin. Kalau diseni air yang putih warna putih, air yang merah warna merah. Setidaknya orang kelimputan dengan zat yang maha suci harusnya bersuci dong. Kalau tidak bersuci, adahnya ini nanti akan meledak. Gitu. Karena konslet. Barang konslet, aku salah opo. Karena kekurang pahaman. Nah, jadi ketika ketika kita bicara tentang Allah itu ada tahapan yang tadi jenengan bilang tentang masih SD itu masih tahapan ada-adalah. Ya. Pancasila itu sudah itu sangat baik sekali, tapi ketika kita sudah lari ke SD, ke SMP dan SMA itu sudah ceritanya lain. Sudah lain. Jadi ketika kita mau masuk ke wilayah Torekoh itu sebenarnya hanya ingin memahamkan akal supaya bisa menerima. Gitu aja, Mbak. Nah, iya. Soalnya kadang-kadang dari pemirsa sendiri selalu bertanya mojoknya tentang Allah. Pertanyaan ini sering. Tapi ketika akalnya tidak bisa memahami, ya sampai tahun jebot ya nggak akan paham. Pokoknya saya bertanya, seandainya truk atau bis atau mobil, ya, yang terkandung pada ban, jane ban karo angin ki kuat ndi to? Iya kan? Itu harus tahu. Lah saiki angin ki rupane apa, Mbah? Goblok kowe ngono. Lah ring jelaske ki lho piye ngono. Tapi kan iso tanda-tandane bane nak ngene iki angine renek. Ya, tapi diatur. Kan emang tondo-tondo to yo. Nggih. Angin saja kok numuk-muk ora iso. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Karena angin dengan hawa itu beda sedikit. Kalau angin itu gerak, kalau hawa itu diam. Nah, kalau diam tuh hawanya panas yo, nanti digerakkan lewat kipas, pit, itu kan nanti gerak, akhirnya jadi dingin kan. Oh berarti sifatnya. Nah kon ndumuk angin iki ya gak iso. Goblok nek ndumuk angin lho. Apa nek kon ndumuk Gusti Allah? Nggih. Ki jane sing anu ki sapa to ki? Nah, bagaimana cara nekel angin, Mbah? Loh, gitu. Itu tanda-tanda tapi nggak bisa megang, ada plastik. Ada plastik Gusti Allah, Mbah. Nggone ali kae. Rohnya ditiupkan 4 bulan di dalam kandungan. Nah, itu kembali kepada angin sendiri, kepada Tuhan. Sekarang kita ini sudah yakin adanya hari Minggu kan? Hari Minggu ada nggak? Ada, Mbah. Ada kan? Pasti ada. Tapi apakah kamu sudah kenal hari Minggu? Mungkin jawabannya sudah kenal.
tulisannya abang Mbah. Yang tanggalan ditulis. Tapi hari Minggu sendiri itu ada, tapi dia hanya tanda-tanda yang dipersa, yang dilihat. Hari Minggu. Maka hari Minggu kita berjumpa dengan hari Minggu, ya bukan seperti kita berjumpa dengan Gus Sukron. Orang berjumpa kayak banteng harimau terus jeguguk ujuk-ujuk. Kan enggak, hanya rasa rinoso sakjroning rasa tak rasake duh ingi mau ki wis 3 dina kene mambu menyan kemana Mbah Mujo karo Mbah Danyang Lolope. Biasanya dino Jemah. Terus sewengi nduk bengi, oh berarti nduk bengi Setu. Oh ini berarti Minggu. Itu kan diambil dari tanda-tanda toh ya. Dari tanda-tanda saja. Itu pun kadang apakah setiap orang yang merasakan hari Minggu itu juga berbeda-beda? Nah mungkin saja ya merasa berbeda. Oh, sekarang apa? Hari Minggu yang ini saya di sini jagong karena tonggo saya sing degae. Dan sing saudara yang lainnya kampung yang sebelah itu tenang tidur mulai malam mulai sore karena apa? Nggak ada yang degae. Barang yang sebelah sana ngelembur ngecor. Hari Minggu tuh beda-beda rasanya tergantung. Tapi tetap percaya itu hari Minggu. Kita percaya ini hari Minggu. Nanti lemburnya Minggu saja ya. Itu gak bisa dijelaskan Pak. Karena itu juga meliputi itu alam ya. Itu baru sifat dunia gitu, Pak. Sifat dunia yang lembut saja. Panca indera kita tidak bisa meraba. Hanya tanda-tanda yang untuk meraba dengan akal dan pikiran kita ikat dengan pengertian sehingga bisa menyedoskan bahkan ini hari Minggu. Nah, maka kalau kita ingin ketemu Gusti Allah kayak seperti kita ketemu dengan Gus Sukron, goblok. Karena lucu apa ya? Dari mulai podcast ya, sejak awal pertanyaan-pertanyaan itu tidak sekali 2 kali menanyakan tentang Allah dan itu sudah selalu dijelaskan. Engko enek maneh takon ngono kuwi, enek maneh takon ngono kuwi. Karena gini Mbah, kemungkinan ada maunya gitu ketika akal mereka itu bisa menerima. Sesuai keinginan dia Allah iki dibentuk kan sesuai keinginane. Jadi alasan itu harus absolut, bisa dibuktikan dengan nyata. Iku sing repot, Pak. Ditakoni dino Minggu rekoso. Lah nanti terus kalau waktu zaman Raja Namrud, zaman Raja Namrud, Allah ki diduduhno. Sing gede-gede ada patung yang kecil, patung yang besar, patung sebagainya itu ada Tuhan saya kuasa banget bahkan dibikin sendiri, disembah sendiri ya kan. Aja Lata, Uzza, Hubal. Tapi orang yang berpikir yang namanya Nabi Ibrahim semua dihancurkan di sidang kayak Roy Surya ini suruh buktikan. Buktikan di mana kebenarannya. Coba Ibrahim, kalau kamu nggak mengaku siapa lalu yang mecah, yang rusak patung ini? Diambil yang paling besar itu dikasih wadungnya atau bondemnya itu dikalungkan pada lehernya. Wah itu kali tuan itu yang gede itu kan kalungan bondem itu yang bawa bondem dia tuh terbukti kayak main rais siapa itu. Wah, suruh kayak ngono kuwi. Wah itu yang terbukti bahwa wadung itu kan yang besar itulah tahu siapa. Mana bisa Ibrahim itu namanya patung. Tahu patung kenapa kok sembah? Ya kan? Yang akal saja. Berarti ketika apa ya? Ketika ada orang bertanya tentang Allah itu sebenarnya apa dan di mana, terus suruh menjelaskan secara logika dan yang absolut yang bisa dibuktikan dengan kenyataan ya sampai kiamat gak kan? Gak akan. Karena Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Sekarang kan dia itu lawang dia itu tidak beli dipan kok, tidak beli lanjam kok. Ingin kenal kolongnya. Enggak mungkin lah ya. Coba kolongnya seperti apa, bentuknya apa, coba mbah-mbah kakek buyut suruh menerangkan wujudnya si kolong itu bagaimana. Sedangkan dipannya enggak punya. Dipannya enggak punya kok. Dia ingin tahu kolongnya. Kalau ingin tahu kolongnya ya dipannya kenal dulu. Kalau ingin kenal Gusti Allah, ya Rasulnya cari dulu lah gitu kan. Kalau kamu membawa kambing, dadungnya digoceki. Nah, neng kambing tanpa dadung berarti ibaratnya motor tanpa surat SNK.
Lah iya kan? Punya istri kok tanpa surat nikah, itu namanya ditemu wong liya. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Yang ke-9 itu dari akunnya Al-Hiwidan Wujudan Rambi. 0 sama 0 bedanya apa, Pak? Itu nggak mungkin bisa dijelaskan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan gitu, Pak. Ya. Bisa. Oh, koyo wong encek-encek wae. Mau iso. Kalau ingin tahu kosong dengan 0. Jawabannya kalau 0 itu sebelum 1, kalau 0 sesudah 1. Nah, itu jawabannya. Karena kalau 0 sebelum 1 itu meliputi semua alam ada. Kalau 0 sesudah 1 terbatas hanya di dalam lingkaran itu saja. Itu 0. Jadi contohnya kalau di papan tulis belum ada tulisannya itu, Mbak. Nah, itu baru angka terus ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, itu kan yang namanya 0 di luar papan tulis ada. Tapi kalau 0 harus di papan tulis. Nggih. Oke. Tadi sudah sempat disenggol di depan sebenarnya tentang ini. Berarti ada bedanya. Ya disebut lah setidaknya ada tanya itu hukumnya menang. Yang jawab hukumnya wajib walaupun salah. Ditompo ora ditompo ya monggo. Semonggo. Yang penting kan dijawab. Soalnya ketika lari ke sana itu loh, minta penjelasan sing logika dan absolut itu gak iso. Nak tak dumukmu, guluku digantung. Akal gak iso nompo, gak bisa menerima. Nah, al-halat saja masih orang tidak bisa nerima kok. Padahal pahami datul wujud itu sangat logika kan. Pahami datul wujud itu. Karena yang wujud yang wujud yang mutlak, wujud yang tidak bisa berubah dan tetap, tidak ada awal, tidak ada akhir, itu adalah widatul wujud. Kalau yang maujud ini kan berubah-ubah. Ya, bagi logikanya yang sudah bisa menerima. Maka paham widatul wujud itu tak gambar kehitungan ya dari yang kosong. Ngono lho. Tapi kalau saya menentukan yang kosong, anggapan orang lain dianggap 0. Jadi logikanya belum bisa menerima. Tidak bisa menerima.